Paling kamu? Kelihatan, Pak, Bu? Materinya sudah kelihatan? Udah kelihatan, Pak. Ya. Baik, kita mulai saja ya, karena sudah sore dan Bapak Ibu juga di sela-sela aktivitas. Ya, sela-sela aktivitas, kemudian juga siap-siap mungkin pulang kerja juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore ya. Oke, semuanya di mute ya. Ya, bentar masih ada yang belum. Ini nggak tahu dari mana nih suara masuk. Baik. Untuk materi pada sore hari ini manajemen dana ya. Setelah kemarin melakukan UTS itu sampai manajemen lending, manajemen funding, kegiatan bank, kemudian pengertian perbankan ya sudah kita lalui. Dan setelah UTS ini kita memasuki di manajemen dana bank. Saya kira teman-teman yang praktisi di perbankan ini merupakan kegiatan sehari-hari ya, manajemen dana bank. Tetapi bagi teman-teman yang tidak di praktisi perbankan juga ini menjadi pengetahuan. Dan sebetulnya ilmu manajemen dana bisa dikonversi ke semua manajemen dana ya, cuma tinggal diganti saja. Kalau Fitri manajemen dana desa mungkin ya. Cuma perkiraan akun sumber dananya mungkin sedikit berbeda. Kalau di desa itu pengguna anggaran ya, itu tinggal mengalokasikan saja. Tetapi pengalokasian juga diusahakan sesuai planning ya. Dan di planning itu melalui musrenbang itu diusahakan yang produktif, yang positif ya, yang bermanfaat untuk masyarakat banyak gitu kan, tentunya seperti itu. Di AI juga sama. Kemudian ya di SIPA juga sama manajemen dana, di Herni juga karena Herni sudah berbisnis mungkin manajemen dana bisnis diri usaha sendiri, silahkan dikonversi saja ya. Cuma karena pokok bahasan kita manajemen perbankan jadi mohon maaf kalau ilustrasi dan kasusnya memang di bank ya gitu. Kemudian juga teman-teman kayak mungkin Laura ini sedikit cocok di Pujas juga yang sudah bisnis, Tia manajemen dana bisnis di apotek ya, silahkan tinggal dikonversi sehingga tidak menjadi mubazir ya gitu. Dan saya berharap tidak hanya putus atau beres di UTS dan UAS. Nah, karena ujian sebenarnya bukan di UTS dan UAS ya, tetapi justru nanti ya di dunia nyata. Nah, seperti Pak Agus nih sudah mengaplikasikannya ya. Pak Agus sekarang wah sudah di-rename ya namanya. Pak Agus biasa meeting sama tim pusat, jadi namanya belum di-rename. Sehat Pak Agus? Audio kayak ngeloading terus Pak Agus, rek ngajawab lila. Baik, kita mulai saja ya. Nah, dalam manajemen dana ya, sini saya kira sering kita jumpai bahwa apalagi kalau ada yang kredit ya, itu uangnya mana? Itu berhubungan dengan likuiditas ya, cash ratio atau quick ratio ya. Nah, uangnya mana? Nah, sehingga bagian manajemen dana itu harus membuatkan manajemen dari mulai planning sumber dana yang bisa masuk ya, entah itu dari angsuran yang masuk ya, dari pembiayaan, dari kredit ataupun sumber dana lain. Ini harus bisa dialokasikan. Dan presentasi rasionya gitu harus sehat, harus wajar, jangan jomplang gitu ya, karena terlalu equity terlalu gede juga, liabilities terlalu gede atau modal terlalu kecil ini bahaya. Kalau modal terlalu besar ini juga banyak manfaatnya tetapi mungkin tidak terlalu banyak motivasi gitu ya. Jadi sehingga merasa nyaman di zona nyaman. Jadi semuanya ada plus minusnya. Nah, decision maker-nya ya nanti ya silahkan tinggal bagaimana nih pengambilan keputusannya dengan kondisi yang ada gitu. Sehingga manajemen dana ini kalau menurut
Undang-undang perbankan ini adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Walaupun kalau menurut saya ya, manajemen dana itu, nah ini. Nah, jadi suatu proses pengelolaan penghimpunan dana masyarakat ke dalam bank dan pengalokasian dana-dana tersebut bagi kepentingan bank dan masyarakat pada umumnya. Jadi tidak hanya sekedar bicara funding, tetapi bagaimana ya proses pengalokasiannya. Jangan sampai sumber dana dari A malah menyalurkannya ke yang bukan semestinya. Itu salah nanti, sehingga kalau salah berakibat fatal, dan pada saat fatal nanti kita akan kedodoran sehingga nilai kesehatan dari bank kita ini menjadi kurang sehat gitu ya. Supaya lebih lebih kasuistis atau bukan kasus lebih ini, saya berikan bagan saja ya, karena kalau bentuknya kayak sumber dana, kita bicara sumber dana teoritis itu agak mungkin untuk kalangan yang bukan praktisi agak sulit dicerna. Nah, saya berikan gambarannya seperti ini saja nih. Nah, bagi mereka yang sudah di perbankan, saya kira sudah tidak awam ya dengan yang seperti ini. Untuk yang tadi saya sebut seperti manajemen dana desa ya, Fitri ya, dan teman-teman yang lainnya, mungkin juga hampir sama ya manajemen dana itu. Cuma perkiraan dari modal, kemudian dana pinjaman itu ataupun penyalurannya itu yang berbeda ya, akun-akunnya, karena beda perusahaan, beda organisasi itu akan berbeda akun-akunnya karena tujuan visi misinya pun berbeda ya gitu. Karena kita sekarang lagi bicara perbankan, jadi ini kasusnya banyak ke perbankan ya. Nah, manajemen dana itu harus membuat balance seimbang gitu ya antara cash in dan cash out gitu ya, antara tadi funding, pengumpulan dana dengan pengeluaran dana. Pernah nggak terjadi di BPR Sumedang, Neng Teti ya, begitu luar biasanya kepercayaan kredit kepada BPR Sumedang sehingga banyak yang mau mengajukan, uang yang ada di kas mulai menipis nih. Kan merasa perlu untuk funding dana kan gitu ya, kan di meeting pasti dibahas gitu ya. Terlepas dari itu, mungkin juga pimpinan melobi-lobi kepada para pemegang saham, mungkin kebetulan kalau BPR ownernya itu BPR Sumedang, mungkin Pemda, misalkan bisa ke Pemda. Nah, bisa juga pinjaman. Nah, nanti keputusannya yang mana? Sebelum kita memutuskan, semua sumber dana ini punya plus minusnya. Ya, kayak pinjaman antar bank, misalkan call money atau yang lainnya ya, BLBI atau yang lainnya misalkan. Misalkan BPR Wahana pinjam ke BPR Sumedang. Itu manfaatnya apa? Saling silaturahim, ya. Tapi kekurangannya apa? Mereka sudah menerapkan biaya kan, sehingga pada saat mereka menerapkan biaya, berapa nanti yang akan dikenakan ke nasabah yang di sana gitu. Kemudian simpanan masyarakat, funding dari Lisrini, misalkan Herni Cahyati. Herni pengusaha nih, punya dana-dana simpanan misalkan ya. Nah, kemudian disimpan di BPR kita atau di bank kita. Nah, ini juga ada plusnya misalkan ada kepercayaan dari masyarakat, kemudian plus lainnya mungkin bunganya sudah ditentukan, tidak terlalu besar seperti pinjaman ke bank tadi, tapi minusnya tetap kita harus memberikan kelebihan kan, itu ya, kelebihan. Berbeda dengan modal. Kalau modal apalagi posisi modalnya hibah, donasi, ya itu kan alhamdulillah ya, tidak harus ada beban biaya, tidak ada juga misalnya pengembalian gitu kan. Nah, ini posisi-posisi ini itu harus bisa di-manage dengan baik sama bagian manajemen dana. Biasanya yang ada di sini ya orang-orang keuangan ya gitu ya. Jadi harus pandai nih dan harus mampu memprediksi kapan nih dana ini bisa masuk, kapan memainkan penyaluran dananya gitu. Nah, inilah yang kepiawaian ini yang tidak banyak dimiliki. Sekalipun nilainya A di akademisi, bahkan IPK-nya 4 sekalipun, begitu turun ke praktisi belum tentu dia juga mampu seperti ini. Malah saya sebaliknya nih, kayak Pak Agus, Bu Teti yang sudah, Bu Disti yang sudah praktisi di situ, memahami betul ya, walaupun kuliahnya mungkin nuturkeun ayeuna, dia sering merasakan sekali bagaimana memanage dana seperti ini.
Apalagi di musim-musim mau Idul Fitri, mau Lebaran itu desa aing rek nyokot, Herni rek mawa, Pak Heri di kepolisian yang dana funding tadi udah dipercayakan ke situ juga mau ada informasi pengambilan besar-besaran karena mau bayar THR anggotanya. Di sisi lain di bank kita dihadapkan dengan pengajuan kredit yang luar biasa. Di mana nih decision maker-nya? Nah, di situ tuh luar biasa. Sampai-sampai tidak menutup kemungkinan ada bank yang memutus, udahlah kita pengajuan lagi, minjem deui. Jadi si banknya itu minjem deui. Minjem deui itu emang solusi tuh pada saat minjem mah, oh tenang, anu rek mawa kacumponan, anu rek kredit kacumponan, bulan hareup bunga orang kanu minjem tadi geus lebih gede lah gitu. Jadi harus disikapi gitu karena di rapat itu ya kadang-kadang pada saat kita dihadapkan bulan Idul Fitri saja ya, bank kita harus bayar THR karyawannya, orang oge sarua butuh pimpinan oge, kemudian nasabah banyak yang ngambil, ya kan? Di sisi lain, tidak sedikit bank yang memutuskan, udah deh, kita pinjam aja ke bank lain. Nah, ini ramai tuh di rapat. Kadang-kadang, ya ini solusi, tetapi kita harus bisa kaji juga bahwa 2 bulan, 3 bulan ke depan kita sudah dihadapkan pembayaran. Belum lagi uang itu belum didapat, ada biaya administrasi, ada biaya apa, ada biaya pembuatan proposal. Itu kalau dalam manajemen keuangan disebut dengan sangkos ya, biaya yang hilang. Nah, kalau disebutin omongan-omongan biaya tadi suka apa ya, suka kaget di anak-anak reguler liur Pak beki hoream. Tapi kalau di praktisi mungkin ada yang sudah paham, ada yang tidak. Makanya saya jarang keluarin deh bahasa-bahasa gitu, nyebutin likuiditas, solvabilitas aja. Sok rada asa-asa, sok rada di ini aja gitu ya, dikemas sedemikian rupa ke bahasa-bahasa ilustrasi yang sederhana. Supaya orang tetap bisa memahami, tetapi tetap menyenangi materi ini gitu. Karena kalau sudah dibuat berat, walaupun bener materinya, saya khawatir teman-teman di sini, aduh berat, jadi nggak males, jadi nggak mau. Nah ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan di Diskep 24 tidak terjadi ya gitu. Baik, kita kembali tadi cash in itu ada dari kalau saya bicara teorinya kan begini nih tuh ya. Kalau saya tidak bicara bagan, jadi nah sistem penjamin dana bank, kemudian sumber dana bank tuh, dana dari modal sendiri sering disebut. Ini kalau teori seperti ini, menjemukan, menjenuhkan. Saya mending aplikasi ke tadi bagan tadi ya, bagan tadi, biar kita menerangkan dari bagan ini. Coba kita lihat ya dari bagan, sumber-sumber itu ada dari modal, dan anak akuntansi itu sering menyebutnya cash in itu sumber modal atau pasipa. Ya, pasipa. Sementara cash out tempat penyimpanan gitu ya, tempat menyimpan dan pengeluaran itu adalah aktiva gitu. Itu bahasa-bahasa akuntansi lah. Udah kita sumber uang lah. BPR Citra Dana punya uang itu ya, namanya bank, namanya duit. Tapi kita harus kaji juga, bisa saja BPRA atau Bank A itu 100 triliun gitu ya modal asetnya gitu kan. Dari modal cuma 1 triliun, 99 triliun dari dana pihak ketiga dan simpanan masyarakat. Kan secara belum dihitung rasio-rasio juga kasat mata juga orang ini waduh bahaya sekali nih. Dia punya dana yang sumbernya hanya dari modal luar semua nih gitu. Mirip kieu lah atuh goreng-goreng kan ngawarung mah itu itu di tetangga saya kalau saya taksir ih warungnya rempegnya bi cerita gitu. Oh alhamdulillah ya no ya kumaha ditaksir aya lah 50 jutaan eta warung teh. Tapi ternyata barang iya konsinyasi, manehna kamari balanya tunai ternyata pinjaman BRI. Terus duit bibi mana? Baheula cenah pamere ti salaki yes 2 juta. Berarti kan 48 banding 2 juta itu jomplangnya jauh. Kalau yang konsinyasi udah nggak percaya ngambilin lagi, kemudian BRI mau narik, mana itu asetnya yang dikropos gitu. Mirip seperti itulah gitu. Jadi rawan, bahaya ya. Belum lagi kalau bicara aktivanya. Banyak sekali di UMKM kita juga sudah paham sumber dana usaha UMKM itu pinjaman bank. Komo pinjaman lantenir mah sudah menjerat.
Digunain nanti kalau kak sawareh memang pakai modal, sawarehna meuli HP, sawarehna meuli motor, itu kan tidak produktif. Berat nanti akan membayarnya. Dipakai aktiva produktif semua aja belum tentu kalau usahanya mandek. Nah, ini kan harus disiasati. Nah, pertama memang UMKM itu tidak menguasai ilmu yang barusan. Yang kedua, gaya hidup yang sering mempengaruhinya. Pada saat kita konsultan pendampingan gitu ya dalam rangka pengabdian kepada masyarakat baik dosen maupun mahasiswa, jadi itu nggak ngerti ya, kalaupun ngerti dia ngomong aduh kumaha tuh Pak, ada pun anak hoyong motor da ieu pun bojo maksa HP-na gentos. Aduh Pak, jangan dulu, mending aktiva produktif heula. Logikana kieu, pami aktiva produktif ieu tes berjalan bagus, bahkan menghasilkan, untungnya lumayan, bayar hutang bisa ketutup, bayar bunganya bisa ketutup, untungnya lumayan, pek rek meuli HP nu kumaha ge Bapak, bisa tah. Iya sih. Jadi bahasa sederhananya mah gitulah gitu. Cuma kalau kita di akademisinya wayana harus belajar tentang akun-akun dan perkiraan-perkiraan nanti yang saya sebutkan ya gitu. Ini sudah disederhanakan Bapak Ibu. Mohon maaf itu Bu Disti, Pak Agus kalau bahasanya kalau untuk Anda mungkin terlalu sederhana, tapi saya ingin semuanya ilmu ini bisa paham ya gitu. Karena kalau yang sebenarnya kan di sini akun-akunnya mungkin modal juga udah bahasa-bahasa perbankan ya. Kemudian ini saham juga, kemudian cadangan laba, donasi hibah juga akun-akunnya kalau di praktisi udah luar biasa berbeda ya, sesuai dengan pernyataan standar akuntansi ya gitu. Kalau di sini sudah disederhanakan ya. Gitu. Nah, sekarang kita coba beri ilustrasi nih. Dari mana ya? Coba kita akan adukan nih. Kalau Anda jadi manajemen dana, ada yang mengajukan kredit perumahan. Oke, misalkan istri ini nih dengan suaminya ngajuin perumahan. Oh, tipe 60, tipe 70. Harganya berapa? Kalau tunai 350 juta. Ajuin kredit ke bank Anda. Oh. Anda menggunakan dana di kas itu atau di bank itu yang bersumber dari misalnya mana ya, simpanan masyarakat yang dari tabungan misalkan. Nah, itu kan agak lumayan rawan ya. Ya walaupun si uang baik yang sumber deposito, yang pinjaman itu kan ngahiji meureun dina kas mah gitu kan. Tetapi kita harus berapa nih alokasi yang dari simpanan tabungan. Nah, itu kan kurang baik menurut saya ya gitu ya secara kasat mata. Kalaupun mau uang simpanan yang sumbernya tabungan kita salurkan ke pembiayaan yang returnnya turnovernya cepat, misalkan modal kerja di perdagangan, jangan di pertanian itu pun di peternakan itu resikonya lumayan besar. Nah ini hanya salah satu contoh. Pak Agus, Pak Budisti, Bu Hesteti dan semua praktisi di situ mungkin merasakan sekali gitu. Bahkan teman-teman yang tidak banyak terlalu investasi dan pemberian kredit di pertanian sama di peternakan, apalagi kita belum memahami tentang peternakan dan pertanian itu risikonya lumayan besar ya. Apalagi kalau misalkan kan barang hidup bisa mati pada saat ada wabah gitu, mati semua, itu kan kemampuan bayarnya menjadi hilang. Nah, biasanya kredit perdagangan itu turnover-nya bisa lebih cepat sehingga dana-dana yang tadi mahal dan sifatnya sebentar ya itu bisa kita alokasikan pada sumber-sumber dana-dana yang perputarannya cepat ya kan modal kerja itu di bawah 3 tahun di sini ya. Nah, syukur-syukur kita memberikan pinjaman kredit ke Kang Pujas itu 5 bulan langsung bayar lagi lunas. Wah, itu kan menarik tuh sehingga sumber dana yang tadi dari mana saja itu bisa punya potensi untuk diberikan ke Kang Pujas tadi. Tetapi untuk investasi kayak beli kendaraan ya, kemudian beli rumah yang sifat turnover bayar balik modalnya ke dana bank bisa kembali lagi itu utuh segitu gitu. Itu kan lama tuh sampai 10-15 tahun. Itu kita jangan ya kalau misalkan aset 100 miliar misalkan seluruhnya dari modal mah bank kita tidak punya simpanan masyarakat, belum punya, dana pihak ketiga belum punya, itu masih mending.
ya dipakai investasi juga, walaupun secara rentabilitas atau profitabilitas agak lamban karena itu terlalu lama ya gitu. Jadi kalau saya sih walaupun aset itu aktiva tetap atau aktiva total aktiva atau total pasiva atau sama dengan aset itu juga sumbernya banyak dari modal, untuk percepatan itu saya juga tidak terlalu banyak main di investasi, kredit perumahan, tapi banyak main di modal kerja supaya turnover-nya itu cepat dan pergerakan kita menjadi cepat sehingga luar biasa. Tapi masing-masing manajemen kebijakannya lain-lain ya. Itu hanya untuk pengalaman saya saja gitu ya. Mungkin perkembangan sekarang luar biasa cepat dan strategi seperti yang saya katakan tadi mungkin sudah tidak efektif lagi ya karena memang masyarakat juga mungkin sudah berbeda dan lain sebagainya. Kemudian manajemen dana juga harus bisa memforecasting, meramalkan tentang penarikan simpanan. Jangan derel terus karena kredit, lupa. Wah, ternyata mau ada besar-besaran penarikan simpanan. Jadi seorang manajemen dana, ini Disti nih ada yang ada di manajemen operasional, manajemen keuangan, Pak Agus, ini harus bisa penarikan. Kenapa salah satunya juga deposito yang besar itu harus ada informasi sehari sebelumnya atau seminggu sebelumnya. Lain duit mah mungkin ayah, tapi tanpa geduk antara schedule dari yang tadi manajemen kredit dengan yang tadi ada penarikan. Nanti bisa apa ya? Sebanyak apapun kas misalkan ada 1 triliun ya. Kalau bagian kredit sudah menjadwalkan ada 800 miliar tuh, kan pada saat kita ada informasi penarikan simpanan besar-besaran, kita bisa atur jadwalnya gitu ya. Dan manajemen dana harus bisa menjembatani antara manajemen funding dan manajemen lending. Di meeting itu, manajemen dana itu harus selalu paling terupdate informasi, baik schedule yang dari kredit maupun schedule menyampaikan kepada funding. Kalau terlalu hebat fundingnya, manajemen menyampaikan ke manajemen lending harus kejar target untuk menyerap. Kalau misalkan fundingnya agak keteter, kasnya sedikit, ya berarti kita harus konfirmasi ke bagian lending, kredit, bahwa tolong untuk pembiayaan di jadwalnya itu agak sedikit dijaga jaraknya. Apalagi ada informasi mau ada penarikan simpanan besar-besaran. Dan manajemen dana salah besar kalau misalkan di akhir bulan terjadi kredit besar-besaran padahal anak buah rek gajian tapi kan likuiditas kosong geus dicarekan eta ku anak buah kumaha. Walaupun jarang terjadi ya, tapi cek kasarna bukan seorang manajer keuangan, manajemen dana kalau tidak mampu seperti itu. Wah, itu bahaya sekali ya. Termasuk tadi kredit gitu ya. Saya pernah ada satu bank sekarang sudah tidak hadir di Sumedang, sudah ditarik lagi ke Bandung. Pernah menjadwal dosen-dosen yang waktu itu udah viral, udah sepakat viral ke situ, dijadwalin tanggal 5 Desember. Ternyata 5 Desember terjadi Pak Agus, Pak Diki ya. Kenapa? Padahal saya mah paham itu likuiditasnya dia keteter. Di luar dugaan ada banyak pengambilan, nggak tahu kenapa. Tapi alasannya ke teman-teman yang ada di, kan waktu itu viral tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik bisa ngajuin ke situ, udah pada ngajuin 30 jutaan rata-rata, ada yang 60 waktu itu. Tidak jadi. Saya paham pasti ini likuiditasnya nih. Alasannya kemana-mana. Sampai akhir tahun kecewa semua tuh. Ditarik kembali aplikasi pengajuannya. Pindah ke bank sebelah cepat gitu. Viralnya juga jadi nggak jadi. Sampai hari ini bank itu ditarik lagi ke Bandung dan di Sumedang sudah tidak ada lagi karena saya dengar NPL-nya juga tinggi. Ceroboh dia. Ceroboh, jadi sebelum viral dengan kita, lembaga pendidikan, ternyata dia punya nasabah yang di luar ke para pengusaha mungkin itu terjadi NPL yang luar biasa. Pas saya lihat, pegawainya, Bapak dari mana? Saya dari pendidikan Pak, SPD. Ini banyak yang dari SPD di situ. Bukan nggak boleh, boleh karena di perbankan itu harus serba ada, tidak hanya orang ekonomi. Pertanian harus ada karena kita bisa berhadapan dengan nasabah dari pertanian supaya paham dengan karakteristik bidang usaha ini itu ada.
Tapi hampir semua di situ, baik funding maupun lending ya di bank itu banyak dari pendidikan. Sambil berpikir gimana ini sistem rekrutmennya. Kemudian yang kedua juga ini tanda tanya juga, kenapa pendidikan masuk di dunia profit oriented bukan yang ngajar gitu. Oh, saya paham bahwa supply demand, jadi demand permintaan dunia pendidikan itu sekolah-sekolah itu hampir tercover penambahannya berapa, sementara supply guru dari UPI ngeluarin, STKIP ngeluarin, tiap daerah ngebludak sehingga hayang honor wae gehese, sehingga masuklah mungkin di perbankan swasta gitu ya gitu. Jadi tidak kompeten sehingga orang wae gini ekonomi can puguh komo mereka gitulah secara, walaupun bisa jadi mereka kalau otodidak punya basically yang luar biasa ya gitu bisa saja gitu. Tapi jangan juga ya, hampir semua kalau saya tanya, Pak ini pendidikan Pak ini SPD, Pak SPD saya kira. Ya, walaupun tidak jadi demikian juga ya, kalau mereka mau belajar dan mau memahami gitu ya. Mungkin secara latar belakang pendidikan terlalu jauh, kemudian juga pembelajarannya lambat sehingga ya terjadilah seperti itulah. Tapi untungnya dari tidak jadinya itu kan kita coba lamun ayeuna jadi. Meureun ayeuna mah mayar teh ke Sumedang, kudu ke Bandung ya, walaupun bisa transfer bisa apa, tapi kan ribet, saat lunas juga kan ribet harus ke sana gitu. Itu ya, seperti itu. Itu gara-gara apa? Ini ilmu, dia tidak pandai memanage dana, ya kan? Nah, jadi aspek likuiditas, cash ratio, quick ratio-nya dihantam saja seolah-olah siga ya gimana tuh bank seprofesional itu punya SDM kayak gitu gitu. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi ya. Saya yakin Bapak Ibu ilmu ini mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat, walaupun kalau untuk yang dipraktisi mungkin agak sedikit mengulangnya terlalu kecil ya, tetapi karena kompetensi lulusan di sini sama ya, jadi mohon maaf untuk teman-teman yang praktisi ini sedikit mengulang. Bagi teman-teman yang baru mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar ya. Kalau yang belum kerja apalagi, yang sudah kerja kayak Kang Heri di Polres, kemudian Kang Adik Kiki di mana misalkan di Pemda, ya nggak apa-apa. Mereka kan juga berhubungan dengan perbankan. Kalau kita memahami ilmunya, kita kalau mau melakukan MOU, kemudian kerjasama kita sedikit paham. Jangan sampai keuntungan hanya oleh bank, kita tidak, tapi juga kita juga untung sendiri juga jangan, bank tidak ada, harus win-win saja. Gitu, kalau menguasai ilmunya. Itu hanya salah satu contoh ya. Nah, kemudian jangan juga pada saat karena kita memutus di awal ada sumber dana kita pinjam ke dana pihak ketiga, misalnya maaf ya, misalkan BPRA dulu pernah memutus untuk menangani kasus ini, mau nggak mau kita harus pinjam ke bank sebelah, pinjamlah ke bank sebelah. Dalam jangka pendek itu menjadi solusi, tapi dalam jangka panjang di sini akan muncul di cost out adalah pembayaran hutang berikut bunganya gitu ya gitu. Jadi bulan harapan geus aya tagihan. Nah, manajemen dana harus bisa memprediksi bahwa kapan ini ada pembayaran hutang. Misalkan gini, di likuiditas di kas itu uang itu ada 100 miliar. Seolah-olah banyak, padahal di tanggal itu ada jadwal pembayaran hutang yang dulu kita pernah minjem misalkan 10 miliar tuh dibayarkan kali. Jadi uang teh di cash ratio teh asa berat gitu ya, asa capek gitu kan. Kegedeung deui jabarek garajihan, sakedeung deui, itu kan berat. Kenapa? Karena sejak awal ada manajemen dana yang salah gitu. Gitu ya. Pada saat memutus dana pihak ketiga itu ya, udah itu mah lain kerjaman orang ya, manajemen dana zaman batur, manajemen dana pas orang ketempuhan ya diwariskan untuk mengatasi seperti ini ya wayahna, karena mungkin kita dikirim di sini ya untuk ya kinerja yang bagus, cuma mungkin ada evaluasi nih dari pimpinan, komisaris dan direksi bahwa kepemimpinan yang dulu ya lemahnya seperti ini seperti itu, bisa dievaluasi gitu ya. Yang lebih bagus adalah bagaimana kita memupuk modal ya, modal sendiri terutama dari pemegang saham. Cuma kalau yang saya rasakan di swasta ya, saham itu apalagi ke ownernya yang itu juga itu ya,
untuk menambahnya itu berat karena dia sendiri di situ, kecuali kalau misalkan kita punya obligasi menjual lagi ke masyarakat, mungkin ada penambahan baru, atau di laba tahun berjalan yang dibagi sebelum closing entry tahun buku itu kan ada laba itu biasanya ke para pemegang saham ya. Kalau di koperasi mah ada RAT itu dividen ya, pembagian dividen. Nah, di anggaran rumah tangganya itu kan diatur dari laba tahun berjalan tutup buku tahun ini misalkan ada 300 juta nih. Itu kan tidak dibagi semua ke para pemegang saham. Misalkan untuk anggota itu yang akan dibagi ke anggota itu 40%, 5% dana sosial, 10%. Nah, ada 30% cadangan-cadangan. Nah, itu akan ada dari situ ya. Kalau saya sih setuju diperbesar tuh cadangan-cadangan 30%. Sehingga 300 juta, 30%, 90 juta nanti akan masuk cadangan, akan kembali ke modal. Dan itu akan meningkatkan. Yang kita khawatir adalah nanti peningkatan simpanan masyarakat dari funding luar biasa cepat naiknya, dana pihak ketiga juga untuk menutup tadi cash out terutama pembiayaan kredit yang besar, kepercayaan kredit ke bank kita untuk menutup dan nyumponan istilah menurut kredit, kita juga pinjam dana pihak ketiga. Nah, jadi nanti jomplang cash in-nya, modalnya cenderung naiknya sedikit, ari dana pihak ketiga dan simpanan masyarakat luar biasa jauh. Itu bahaya dalam jangka panjang ya. Kita akan spor jantung gitu ya, karena kemudian kita seperti usaha ngemaklun, boga untung tina kreditnya sebagian pasti ditekan ku dana pihak ketiga dibayar ke gitu ngemaklun. Nah, celakanya lagi kalau dana di kredit kita bermasalah NPL, orang pihak ketiga mau udah nelponin kita pimpinannya, bos ini udah angsuran bos. Itu yang biasanya terjadi. Jadi sebelum itu terjadi, manajemen dana harus prudensial ya, lebih hati-hati, lebih waspada, safety ya dengan keadaan semua gitu. Kalau ini sudah terjadi dan bagus, saya rasa ke depan bank ini akan sehat terus. Nah, ditambah nanti di MSDM itu di HRD ada pendidikan dan pelatihan peregenerasian sehingga nanti akan menyerahkan tongkat estafet itu seragam seperti itu progresnya. Kalau regenerasinya kurang, tadi masa pimpinan kita sudah bagus ya, tetapi karena peregenerasiannya kurang akan terjadi di masa perpindahan pimpinan itu akan kacau, kurang seperti sinkron seperti zamannya kita misalnya gitu. Makanya selain tadi bagian manajemen dana, manajer umum itu memproses dengan baik, di bagian MSDM itu selalu ada bagaimana nih meregenerasi semua sistem yang sudah bagus, kalau bisa lebih ditingkatkan, nanti menyerahkan ke tim second line gitu ya, orang-orang yang regenerasi itu juga sama gitu ya, ada budaya yang sama gitu, seperti itu. Nah, sampai sini barangkali ada pertanyaan dulu nih, mungkin dari praktisi nih atau dari akademisi juga. Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Bu Disti. Cukup, Pak. Kuduna Disti ngomongnya di dia ya. Nya, Megan? Paham? Megan kemana nih? Sibuk ya? Teh Siti Suminar. Aduh, bagi kebiwainya. Senang di lockdown teh. Bu Siti mah iya tempat kerjanya basah gitu. Semua orang ingin di tempat basah. Bu Siti mah di tempat yang basah di PDAM ya. Yang lainnya paham sampai sini? Ang Ade Kiki paham ya? Siap ya? Oke, kalau sudah paham saya kira akan lanjut lagi ya. Nah, simpanan masyarakat juga karakternya itu berbeda-beda ya. Simpanan masyarakat itu. Deposito karakternya gini, kemudian juga perlakuannya harus begini. Bahkan tidak menutup kemungkinan sebuah bank di manajemen funding itu melakukan perlakuan tambahan. Misalkan ada semacam program hadiah, program di ulang tahunnya untuk mempertahankan nih proses funding di simpanan masyarakat kepercayaannya gitu ya. Seperti itu. Selain
nanti akan berhubungan, berintegrasi, berintegritas dengan mata kuliah yang lain, misalnya manajemen pemasaran, ya, pricing. Kan kalau kita ada orang funding ya ke kita, yang paling pertama kali ditanyakan, dan ini pernah dibahas di materi pokok bahasan manajemen funding, apa kira-kira? Pricing ya, hampir semua. Nah, Bu Disti juga pernah banding misalkan di saya. Sebenarnya Bu Disti ya gitu, embung nah lain saya hitungan nya era tuh anu ayeuna keur cicing didinya gitu kan, ku saya ditarik ke yang cekan ari bapak cenah meureun gitu. Jadi yang paling lumrah masyarakat tanyakan adalah pricing. Kemudian produk itu tidak sekedar nama juga, tapi kedalaman lini produknya ditanyain. Misalnya begini, kedalaman lini produk. Ini kalau saya ngambil tabungan ini, kalau saya ngambil deposito ini, manfaatnya selain pricing bunganya tadi seperti itu, apalagi? Nah, itu kan sering ditanyain tuh. Ya, apa misalnya? Oh, Pak, kalau Bapak nabung memilih produk ini punya multiguna, Pak. Jadi Bapak nanti akan diberikan kartu ATM. Selain fungsinya untuk ATM, mengambil uang di ATM, ini bisa menjadi sebuah tiket atau kartu. Jadi kalau Bapak nonton di 21 misalnya ya di Asia Plaza, dengan kartu bank atau Bapak nabung produk ini, Bapak perlihatkan kartu ini, ada diskon 50%. Wah, jadi kalau nonton film 30.000 misalnya ya, cukup bayar 15.000. Wah, mau nih kalau produknya seperti itu. Kan ini juga perlakuan-perlakuan yang pasti ditanyakan oleh para nasabah sebelum memilih dan menjatuhkan hati. Misalnya, kayak di satu bank, sebut saja BRI saja langsung. Jadi situ ada produk yang saya pernah alami prioritasnya. Di prioritas itu, kelebihannya ya, kalau punya prioritas itu, kalau kita masuk ke bank manapun, tinggal liatin aja ke satpam. Itu dilayani duluan, tidak harus ngantri. Nah, itu kan mau tuh. Oh, hebat tuh. Nah, pricingnya sih tidak seberapa ya, besaran di bank sebelah gitu ya. Tapi bagi kita yang ingin mendapatkan fasilitas itu mungkin memilih itu. Tapi bagi teman-teman yang pricingnya paling diutamakan, baik udah saya mah tara untra antri tara kitun penting mah lebih besar aja. Mungkin dia memilih pricing tadi yang lebih besar. Jadi nanti akan kena ke segmenting, targeting, positioning gitu. Dan itu berintegrasi dengan manajemen pemasaran. Jadi kita harus bisa memilah, oh ini segmennya ini, ingin kualitas, ingin layanan. Nah, kayak misalkan ada satu konsumen yang sifatnya karakternya kayak gini. Kalau saya nabung sekian, berapa di sini? Kalau 1 juta 3.700. Kalau di Anda 15.000, aduh lebih besar. Tapi di yang 15.000 ini tidak ada fasilitas kayak tadi. Boro-boro tadi ada fasilitas ke 21 dan yang lainnya. ATM nage tebogaun. Tapi bagi mereka yang menginginkan tadi pricing, bae penting mah 15.000, 15.000 bawa cokot, kajian ngingki ke kantorna, tangkewe tenden di fasilitas nu aya tadi. Ada yang berpikir seperti itu. Ya, misalnya gitu. Jadi dan kita sebagai seorang bank harus bisa memahami karakteristik dengan segmenting, targeting, gitu kan? Kan kalau misalkan segmenting itu berhubungan dengan demografi wilayah ya, kemudian juga usia ya. Karena usia 50 sampai 60 dengan usia 18 sampai 30 kan berbeda ya. Tujuan mereka savingnya pun berbeda. Kita harus bisa pilah-pilah itu. Kemudian juga targetingnya. Kemudian juga positioning kitanya. Nah, kemudian produk kita ini memiliki keunggulan dan kelemahan apa? Pricingnya di mana? Flash kita. Bisa saja pricing kita tinggi. Produk kita luar biasa hebat. Tapi flash tempat kita tidak menjangkau seluruh pelosok. Nah, ini juga menjadi hambatan kan gitu. Kantor kita hanya satu di kabupaten. Nah, sementara orang yang di pelosok mau nabung ke kita jauh nih misalnya. Ini juga menjadi ada di flash ya. Walaupun mungkin bisa sudah diatasi dengan adanya kolektor yang datang. Kemudian yang lain-lainnya. Kemudian juga promosi. Promosi yang selalu intent ya. Walaupun bentuk promosinya ya kita tinggal pilih saja. Mau advertising, mau personal selling, silahkan saja yang paling mujarab dengan kita.
Karena tidak selamanya advertising itu punya feedback yang bagus gitu. Kalau memang personal selling feedbacknya di bank kita lebih bagus, ya mendingan lakukan personal selling gitu. Kemudian advertising juga. Kalau memang advertising yang paling bagus, pilih advertising. Di advertising juga pilih advertising yang gimana. Kan hari ini dulu advertising pasang iklan di radio. Sekarang pasang di radio, mana ada orang yang dengerin radio. Percuma saja kan, daripada bayaran terus di radio per bulan berapa untuk biaya iklan. Itu kan orang yang dengerin radio, boborah aya anu nyahun, nu ngadengikeun kita aya kan ngapain. Hari ini malah kita pasang advertising di televisi saja sudah mulai agak menurun nih. Orang masyarakat sekarang udah beralih nontonnya kemana? Ke YouTube. Makanya advertising sekarang banyak menyimpannya di YouTube gitu ya. Orang yang nggak punya, sekarang bikin TV itu kayak Taulani TV, Sule TV. Itu kan nggak punya, harus punya kantor seperti MNC TV ya. Sudah omsetnya berapa tuh dia? Dari sekian subscribe dan view-nya yang dia punya itu katanya miliaran dia. Dan karyawannya, manajemennya tidak harus selalu seperti MNC SCTV ya, yang banyak luar biasa gitu. Nah itu perubahan yang di luar sana itu begitu cepat. Kalau kita tidak bisa mengantisipasi, ya itu kita bisa dilindas tuh. Makanya harus pandai-pandai nih. Analisis SWOT analisis itu perlu nih. Cepat sekali. Hari ini pun Bapak Ibu mohon maaf ya, STIE ingin melakukan perkuliahan secara daring itu planning kita 2021. Tetapi kemarin di 2019 awal 2020 sudah dipaksa untuk lakukan daring seperti ini. Gitu. Jadi perkembangan itu luar biasa, entah itu karena perkembangan teknologi ataupun perkembangan dituntut oleh alam gitu ya. Nah, karena adanya COVID, maka kita semua sekarang hadir di kelas itu melalui Zoom ya, melalui maya seperti ini gitu. Mau nggak mau, ya mah tek siap, can siap, pasti kudu. Kenapa? Karena kita masih belum diizinkan untuk bertemu langsung gitu. Sehingga kesiapan teknologi kita ya, kemudian dari sisi usia ada yang misalkan aduh gaptek gitu ya, ya mau nggak mau gitu. Anda juga di meeting mungkin mau nggak mau ya, banyak meeting melalui Zoom ya, apalagi. Tetapi ada hikmahnya apa? Pada saat kita harus misalkan ke cabang, ke kanwil, ke pusat, mengeluarkan kos perjalanan dinas yang luar biasa, mungkin di Zoom hanya bayar biaya Zoom saja gitu. Kemudian pekerjaan kita di kantor mungkin masih bisa kita handle ya, karena mungkin Zoom Anda bisa rekam, bisa ulang kembali ya, amanat pesan dari direksi, dari komisaris, dari pimpinan pusat kan gitu, bisa direkam kembali. Kemudian mengaplikasikannya bisa dengan detail, kita bisa memahaminya ya, bisa seperti itu. Dan yang paling penting adalah pada saat rapat seperti ini atau perkuliahan seperti ini, pekerjaan yang lain kan bisa saja dikerjakan, tinggal matiin aja dulu videonya, kita kerja yang lain. Ada tanda tangan approve untuk kredit ataupun approve untuk simpanan, tabungan, biliet, deposito dan yang lainnya kan masih bisa. Coba kalau kita rapatnya harus di kanwil, harus di mana, itu akan tersimpan di meja kita baik biliet maupun approve tentang kredit dan yang lainnya. Besoknya orang teh bener kudu kadinya gitu kan, capek-capek. Kalau dengan Zoom kan masih bisa terhandle ya, bahkan 2-3 pekerjaan itu bisa kita kerjakan bersama. Kesirik mah Zoom teh laptop teh ya tilu tah. Nu hiji pasang gambar urang hungkul profil dina email, nu hiji bener-bener ku urang didengekeun, nu hiji mah dimatikeun di sarua video. Nah jadi bisa seperti itu. Cek kasarna mah bari sasarean oge bisa. Ya, yang penting mungkin kode etiknya dimatikan videonya. Bisa seperti itu ya. Baik, kita kembali lagi ke manajemen dana. Nah, ini luar biasa nih fungsi manajemen dana itu ya. Ini harus terupdate semua nih, harus menyampaikan. Bahkan sampai di rumah pun masih ada yang terupdate lagi, disampaikan lagi. Baik ke bagian funding, ke lending, dan ke atasan ya, ke manajer umum. Bahkan pimpinan lagi di luar pun
Manajemen dana itu selalu menyampaikan perkembangan dana hari ini ya. Itu dulu yang saya rasakan. Tapi kalau sekarang malah nanyakeun ge istilahnya sama pimpinan di laptop, di HP juga udah bisa kita sinkron ya dengan server yang ada di kantor gitu, sehingga bisa kita lihat gitu ya bahwa posisi neraca hari ini ada di posisi bagaimana ya, decision maker-nya harus bagaimana gitu. Bagi teman-teman yang nggak mampu baca di neraca itu tidak berarti apa-apa ya. Kadang-kadang cek kasar nama perusahaan lagi di ujung tanduk gitu ya, mau hancur pun dia masih ketawa-ketawa. Tetapi bagi mereka yang mampu membaca, oh information sharing-nya begini, problem solving-nya begini, sehingga decision maker-nya harus begini. Salah satu decision maker berarti telepon bagian pembiayaan, tolong stop dulu jadwal-jadwal yang belum dijadwalkan, kecuali yang sudah diomongkan, itu kita malu. Kenapa? Karena ternyata kita ada pengambilan besar-besaran. Atau yang kedua, karena kita ternyata bulan kemarin kita nggak ada pembayaran ke pihak ketiga. Sekarang karena dampak bulan kemarin kita ada pinjaman, bulan sekarang sudah ada harus pembayaran. Jadi decision maker-nya seperti itu. Dari mana? Dari information sharing neraca dan laba rugi, salah satunya yang diberikan dan yang kita baca gitu ya. Decision maker-nya seperti apa? Perlakuannya beda-beda. Gitu. Gaya dari kepemimpinan mempengaruhi. Latar belakang pendidikan kepemimpinan mempengaruhi. Latar belakang di keluarganya mempengaruhi. Karena ada ya satu kasus bahwa latar belakang pendidikan udah oke, secara kepemimpinan leadership udah oke, tapi ada pengaruh dari keluarga. Misalkan gaya hidup istrinya yang luar biasa konsumtif tinggi mempengaruhi suaminya yang memimpin di sana, sehingga pernah ada kasbon gitu ya. Dan walaupun memang sebenarnya internal audit pasti sudah mengetahui ya, tapi ini ceritanya terjadi sampai besar, sampai bla 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 lah. Dan ternyata pimpinan itu ya tadi karena gaya hidup ya dari keluarga, terutama istrinya mempengaruhi. Makanya benar kata agama bahwa suksesnya suami itu adalah didukung dari doa dan kerja dan usaha dari seorang istri juga, karena tadi terbukti ya suaminya yang dipengaruhi oleh istrinya tadi karena konsumtif tinggi tuh terjadi juga di kantornya. Mudah-mudahan kita semua tidak ya gitu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jempling pisan nih Kang Heri, cuma Kang Heri yang saya lihat di sini. Semuanya off video. Silakan. Hadir, Pak. Oh, hadir ada. Hadir, Pak. Oh iya, Bapak mah ngecek we, alhamdulillah. Ya. Hadir ya, Pak. Hadir, Bapak. Siap. Aduh, Santen Niken itu belum ini ya, belum menggelegar gitu. Mana ya? Saya pantau di sini Disti Primarini, Sipa, Meliani Sugih, Farhan Handika, Adi Kiki, Reja, Reki. Oh, langsung di absen mah dikalaluarkeun videona. Langsung on, Pak. Iya, nggak apa-apa. Siapa nggak? Aldi Septian, Heri Riana, Lisrini, Teti, Ai, Bunga, Pak Agus ini ya, Pak Agus Sobarna, Heri Sutisna. Wah, ini kayaknya saya nggak melihat Niken di sini. Disti Septiana, Niken. Kemudian saya siapa lagi yang nggak lihat di sini ya? Jika menuju mudik, Pak. Niken, Pak. Oh, menuju mudik. Mudik dari Solo, Pak. Sepertinya dia ke Solo mohon restu ke almarhum nenek mungkin ya, karena mau menghadapi pernikahan juga mungkin. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silahkan, Pak Heri Sutisna. Di tugas Satpol PP masih belum pulang ya? Masih, Pak, sampai besok, Pak. Wah, tapi kan lusanya libur ya. Iya. Ya. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, ini sistem manajemen dana. Manajemen dana bank ya. Saya kira tadi juga sudah bercerita ya di bagian tadi, ini menghimpun dana masyarakat dan memberikan kredit. Ini manajemen dana harus bisa balance ya antara tadi forecasting, perkiraan antara dana yang masuk itu diperkirakan. Kayak saya itu
estimasi perkiraan dana masuk itu salah satunya dari angsuran. Ya, kalau outstanding sekian, kemudian angsuran sekian, kita bisa estimasi ya. Dan ini bisa menjadi target di kolektor-kolektor gitu. Dan itu salah satu estimasi penghimpunan dana. Karena penghimpunan dana itu dana yang masuk itu kalau dalam realnya itu tidak hanya dari funding simpanan saja, tidak hanya dari pihak ketiga saja. Pihak ketiga itu harus alternatif terakhir. Jangan ada di planning kalau menurut saya mah. Alternatif terakhir aja. Karena kalau udah di planning, mah target wae tah pinjaman pihak ketiga mah kalau sudah di planning teh gitu. Tapi nusok meleset mah eta estimasi angsuran anu harusnya misalkan dari outstanding kita dana baki debit yang ada di luar misalkan 100 miliar, estimasi masuk itu 25 miliar nih bulan ini. Berarti kan kita bisa kasih ke pembiayaan kredit yang baru tah. Pak Heri mengajukan, ternyata tidak target tuh di estimasi penghimpunan dari dana kredit itu. Dari 25 miliar hanya target 10 miliar. Komo ayeuna usum kopi teu malalayar, menangguhkan kan begitu. Dan itu akan mengganggu cash flow dari kredit juga atau dari pengeluaran juga gitu. Termasuk gajian, pembayaran kita juga ke pihak ketiga, kemudian juga ke mana ya tadi ke kredit ya yang tadinya kita juga akan alokasikan sebulan ini ada pengajuan kredit yang baru dan pencairan sekian miliar dan sekian ratus orang itu bisa terganggu juga gara-gara tadi dari estimasi cash flow masuknya itu juga terhambat gitu seperti itu sehingga biasanya dari information sharing dan problem solvingnya seperti itu ya decision makernya pemimpin nanti di rapat akan memutus seperti apa misalkan salah satunya namun sudah jadi kenyataan seperti ya wayana nu kredit pun wayana harus dijarakan kemudian besaran plafonnya juga harus terus dikurut. Kemudian kalaupun tidak bisa, mungkin jangka jaraknya itu karena kita tidak bisa mengikuti seperti planning awal. Karena apa? Karena dalam realnya estimasi masuk dananya juga terhambat gitu. Bisa jadi seperti itu. Sebaliknya ada kalanya estimasi penghimpunan dana baik dari angsuran, dari simpanan masyarakat melewati target itu. Sementara planning kredit dan semuanya, gajian dan semuanya itu kita misalkan sesuai. Maka dari itu decision maker-nya berarti bulan depan kita harus panggil kabag pembiayaan harus bagaimana nih mencari dan meningkatkan nasabah yang potensial dan bagus untuk bisa menyerap dana kelebihan tadi gitu. Misalnya salah satu misal decision maker ya, walaupun belum tentu juga Pak, itu juga salah. Ya ini misalnya ya, misalnya seperti itu. Nah, manajemen dana harus bisa balance seperti itu. Dan kalau sudah mampu biasanya ya, inilah yang suka dipromosikan menjadi kepala cabang ya gitu. Karena dia sudah mampu membelen, mengestimasi. Jadi nggak apa lilingeran lah cek orang Sunda nama gitu kan. Skillnya itu sudah terlatih dengan sendirinya karena sudah terat gitu. Yang sebelumnya dia di manajemen dana biasanya pernah di funding, pernah di lending, kemudian pernah di setap keuangan gitu. Kemudian dia ada di situ, berpengalaman di situ. Kemudian selanjutnya nah ini sumber-sumber dana. Tadi juga di bagian tadi sudah dijelaskan ya, ada dana dari modal sendiri. Ini sering disebut juga sebagai dana dari pihak pertama, yaitu dana dari modal bank sendiri yang berasal dari para pemegang saham ya. Kalau BPR Sumedang pemegang sahamnya mungkin Pemda Kabupaten ya. Kemudian BPR Wahana mungkin orang yang menjadi owner di situ ya, para pemegang saham. Citra Dana juga mungkin Anda sudah kenal dengan direksi dan owner para pemegang sahamnya. BRI juga sama, BJB juga sama. Dulu BJB owner mungkin pemerintah provinsi ya, walaupun sekarang ada juga saham-saham yang lainnya. Kemudian nomor 2 ada dana pinjaman pihak luar. Nah ini dana pinjaman pihak luar itu cenderung bumerang ya dalam jangka panjang. Makanya kalau saya geus lah nu kieu mah tong diinget-inget da rata-rata nu sok target wae teh ieu planning dana pinjaman pihak luar ieu mah target wae gitu. Ari funding masyarakat
sok meni seuseut gitu. Dina target 100% teh paling 80, 85, 90 sekian gitu. Ari dana pinjaman pihak luar mah ini sok target wae 100% gitu. Mirip kami di pengeluaran mah di cash out itu Bu Disti, Pak Agus, mirip ieu dana apa ya? Biaya gaji gitu ya, biaya gaji. Eta mah targetnya 100% lamun dihitung gitu ya. Mana yang realisasi dan target gitu ya. Anu sok targetnya gaji target gitu kan. Dan begitu mah tuh diomongkeun lain kesuksesan gitu mah kayak dana pinjaman pihak ketiga, planning kita akan minjam ke pihak ketiga misalkan 10 miliar. Target eta we jadi target akhir teh gede mah tuh bari gitu. Dari dana masyarakat kadang-kadang dari target misalnya 10 miliar ngan 8 miliar. Nah, itu yang harus dievaluasi ya. Karena kan suka bangga nih, wah alhamdulillah kita ada yang target 100% bahkan melebihi naon pinjaman dana pihak ketiga. Ngapain atuh itu mah bumerang, KBG bisa gitu kan. KBG bisa. Atau ada juga di biaya-biaya yang target misalkan apa gaji, KBG bisa atau begitu mah gitu kan. Kalau bisa mah, kalau di biaya-biaya mungkin ada yang lebih efisien gitu kan, nanti bisa subsidi, kemudian juga bisa ya gimana lah pengaturannya ya seperti itu gitu. Saya seperti itu. Nah, sebenarnya sumber-sumber dana ini tadi juga di Bagan sudah kita bahas ya. Ini hanya teori tuh, kalau belajar teori kayak gini pasti jenuh. Dana dari modal sendiri. Nah, ini modal disetor ya, cadangan-cadangan, laba yang ditahan gitu ya. Kemudian juga laba yang itu kalau di kami di akademisi itu Pak Agus, Bu Disti nyebutnya akunnya itu laba tahun berjalan karena masih belum closing entry, belum tahun buku, ngapain laba ditahan. Tapi ya itu masing-masing akunting berbeda-beda gitu. Kalau saya laba tahun berjalan ya, nanti kalau sudah closing entry kita buka lembaran baru, kemudian yang ini kalau ada laba itu yang dibagi ke para pemegang saham. Cuma di anggaran rumah tangga kalau saya nggak mau dibagi semua. Saya pingin cadangan-cadangan, tapi owner mah nggak mau, gede-gede ting cadangan, ay orang boga. Kalau saya sebagai eksekutif, sebagai manajer, mending gedein cadangan, karena akan balik lagi kan nanti ke modal kita, dan itu akan memperkuat posisi antara modal sendiri dengan pihak dengan liabilities ya, baik pihak dana pihak luar, pihak ketiga maupun dana masyarakat. Gitu. Kemudian dana dari masyarakat. Nah, ini bentuknya kemarin sudah dibahas ya di funding, giro, deposit. Kalau di BPR mungkin nggak punya produk giro ya. Nah, ini saya kira kalau yang ini sudah dibahas di funding ya. Di funding, tapi manajemen dana itu harus bisa tadi memforecasting, selalu memperkirakan. Oh, ini dari sumber masyarakat, ini dari kan dana pihak ketiga malah jangan omong-omong dulu biasanya. Dari estimasi angsuran kan gitu. Yang hari ini banyak meleset adalah estimasi dari cash in angsuran pastinya ya, karena sedikit terhambat dengan para UMKM, pelaku usaha dengan COVID ini kan menjadi tidak lancar, sehingga estimasi forecasting cash in kita dari angsuran masuk juga sedikit terhambat, dan itu akan mengganggu cash flow dari kredit pastinya ya, termasuk juga gaji. Bahkan beberapa pengeluaran yang tadi menjadi kesejahteraan karyawan juga mungkin ada beberapa yang dipangkas ya karena berat ya. Nah, mungkin Bu Disti merasakan sendiri. Hoream nepikeun anak ieu teh ka anak buah teh tapi da kumaha ieu teh perusahaan teh kudu lanjut terus, kudu eksis, kudu sustainable. Tapi kumaha tong boroning anak buah urang sorangan we ge dipotong ieu teh kan gitu. Jadi sarua dalam rangka efisien ya, seperti itu. Kemudian jenis-jenis alokasi dana, ada yang cadangan primer, saya kira ini tidak terlalu banyak dibahas ya, yang tadi lebih aplikatif saja di Bagan ya. Kemudian portofolio kredit, nah ini mungkin kalau praktisi sering ya, untuk akademisi saya tidak terlalu ini dulu supaya nanti aduh berat, bahasa-bahasanya gitu. Yang lebih aplikatif aja tadi mudah dicerna ya, supaya Anda tidak jadi pegawai bank pun, jadi nasabah, entah itu di kantor, mudah tadi memahaminya. Gitu. Kesimpulan, sebagai lembaga keuangan negara, bank memegang saya rasa dibaca sajalah. Bank memerlukan modal yang besar. Modal tersebut berasal dari berbagai sumber ya, dari pinjaman pihak luar, dari masyarakat. Tapi sumber ini juga harus keseimbangannya harus balance ya. Ada hitungan-hitungannya nanti di rasio. Jangan terlalu
besar pinjaman pihak luar, dana masyarakat, modal sendiri sedikit, jangan, itu bahaya. Masih mending modal sendiri gede, kalau bisa modal sendiri 100%, pinjaman luar nggak ada, dana masyarakat belum ada gitu ya. Tetapi juga tidak ada motivasi, tidak ada penggerak, karena merasa ada di zona nyaman, tenang. Seperti waktu tahun mana ya, itu Bank Sinarmas, Bu Disti, dia kan dia itu waktu berdiri itu belum ada dana masyarakat, belum ada pinjaman luar, belum ada. Dia besar modal sendiri. Dari mana? Penyertaan kakak perusahaannya dari asuransi Sinarmas. Jadi dia itu ada penyertaan dari kakak perusahaannya yang namanya asuransi Sinarmas. Ya kan, asuransi dia hanya funding dana, tidak bisa lending dana ya. Kemudian mungkin investasi dia juga tidak terlalu menggembirakan, sehingga dia memutus untuk buat banknya gitu ya, Bank Sinarmas. Nah saat dia buat, karena ada banyak penyertaan dari kakak perusahaannya gitu ya, walaupun si dana masyarakat belum ada, pinjaman belum ada, dia terus aja jor-joran kan. Waktu itu kalau nggak salah pinjaman kredit 1 jam cair. Tapi aika dienakeun mah da beak oge meureun dana sebanyak apapun, sehingga dia perlu funding dari dana masyarakat. Seperti itu ya. Itu tuh beres ya. Ada yang ditanyakan? Sudah imam makanan sehari-hari Disti Septiani, Agus Sobarna, Teti. Silakan dari yang lainnya, dari Kang Heri Sutisna mungkin ya, kemudian dari Heri Riana, Tia Agustina, Aldi Septian, Laruhdi di absenan Alaraya, Laura, Ade Kiki Alaraya, maruncul deh. Lisrini, ada pertanyaan Laura, Lisrini? Cukup ya? Paham ya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Eta mah iseng we manyeting teu dibere kesempatan bertanya, padahal mah jero hate tong anu nanyakeun meh teu lila. Baik Bapak Ibu, saya kira untuk hari ini cukup ya. Terima kasih atas atensi semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kehilapan. Kalaupun ada benar, itu dari Allah. Kalau banyak salahnya sudah pasti itu karena kebodohan dan kehilapan saya, seorang dosen juga seorang manusia biasa. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.